Panjenengan sering mengatakan bahwa keinginan itu adalah sumber penderitaan, Mas. Apakah memang benar begitu, Mas? Atau juga bisa jadi sumber kebahagiaan, Mas? Mungkin bisa dijelaskan. Keinginan adalah sumber penderitaan. Manakala kita tidak mampu mengontrol apa yang menjadi keinginan kita. Nah, sebaliknya, keinginan juga sumber daripada kebahagiaan. Karena memang sejatinya hidup kita ini adalah hasil daripada karya pikiran kita. Jadi semua itu bersumber daripada pikiran. Mau bahagia, mau tidak, mau susah, mau senang. Tetapi jangan lupa bahwa sumber kehidupan kita ini sebetulnya ada dua, Mas Yahya, ya. Yang satu pikiran, yang satu hati. Nah, tetapi hati ini tugasnya hanya untuk meyakini atau mengimani atas hal apapun yang akan kita lakukan melalui pikiran-pikiran kita. Jadi makanya kesadaran itu sangat penting sekali. Orang yang sadar itu adalah orang yang mampu menempatkan dirinya di tengah-tengah untuk mengkomunikasikan antara pikiran dan juga hatinya, Mas Yahya. Nah, makanya sering saya katakan bahwa keinginan itu sumber penderitaan kita. Karena memang semua berawal dari pola pikir ini, Mas Yahya. Ini kan ingin ini, matanya ingin ini, telinganya ingin itu. Kan begitu, Mas Yahya. Mulutnya ingin ini dan lain sebagainya. Jadi semua bersumber memang dari pola pikir kita. Nah, tentu kan penting sekali kita mengontrol itu semua, Mas Yahya. Nah, kalau sampai kita nggak bisa mengontrol apa yang ada di pikiran kita, berjalan sendiri dan gerobak ini, tubuh fisik atau jasmani kita ini kan hanya ngikut saja. Mau dibawa ke sana kemari, mau-mau aja. Nah, yang terpenting bagaimana kita mampu mengontrol pikiran kita dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan hati kita atau batin kita. Nah, kemudian gimana, Mas, caranya mengontrol antara pikiran dan hati? Kalau gerobaknya atau tubuh fisik kita kan hanya mengikuti ya, Mas, ya, yang Mas Wahyu katakan. Cara mengontrol keduanya ini bagaimana, Mas? Ya, makanya penting sekali kita mampu mengendalikan atau mengomunikasikan, ya, atau mengkomunikasikan antara pikiran dan hati kita. Sadar, ya, itu, wah, kesadaran itu sangat penting sekali. Bisa dikatakan itu adalah peran yang paling besar di dalam kehidupan kita. Sebetulnya kita bicara tentang mengontrol pikiran, ya, menjalankan daripada apa yang ada di dalam hati kita, itu bukanlah tentang sesuatu hal yang sulit, Mas Yahya. Karena sesungguhnya sulit, mudah, ya, artinya gampang atau susah, ya, itu semua ada di kita. Kalau kita berpikir bahwa itu susah, ya pasti akan susah sekali. Kalau kita berpikir bahwa ini sangatlah mudah, ya tentu juga akan menjadi sangat mudah sekali, Mas Yahya. Sadar kalau kita menjalani kehidupan itu mana sih yang kebutuhan hidup dan mana yang tuntutan hidup. Nah, dari sini saja kan banyak sekali di antara kita yang nggak paham, Mas Yahya. Jadi mana kebutuhan hidup dan mana tuntutan hidup, karena ini sangat penting sekali. Kalau kita bicara kebutuhan hidup, ambil contoh tentang makan saja, ya. Kalau kita bicara makan, orang makan itu karena apa sih, Mas Yahya? Karena lapar. Karena lapar. Berarti hakikatnya orang makan kalau karena lapar, berarti tujuannya untuk apa? Cari kenyang, ya. Supaya kenyang. Nah, ini adalah kebutuhan. Artinya apa? Apapun yang bisa kita makan supaya perut kita ada isinya. Supaya tidak ada rasa lapar itu, Mas Yahya. Mau enak, mau nggak enak, apapun itu. Dalam arti, ya yang tidak membahayakan tubuh kita, ya. Nah, supaya hakikatnya itu terpenuhi. Artinya kebutuhan yang ada di dalam diri kita ini terpenuhi. Kebutuhan kenyangnya dulu. Kalaupun kita hanya bisa makan ubi, kenapa tidak? Kalaupun kita hanya bisa makan rumput mungkin, kenapa tidak? Nah, kalaupun kita bisa makan nasi putih, ya kenapa tidak? Intinya adalah bisa ada isinya lah kurang lebih di dalam perut kita ini. Sehingga kita mendapatkan energi, kan begitu, Mas Yahya. Ini kebutuhan.
Nah, kemudian kalau ada yang bertanya, Mas Wahyu, bukankah kita ini butuh juga gizi, butuh juga protein, vitamin, dan lain sebagainya? Mohon maaf, apakah di makanan-makanan termasuk singkong, ya, ubi-ubian itu tadi, sayur, apa yang bisa kita makan itu tidak ada gizinya, tidak ada proteinnya atau vitaminnya? Mungkin biarpun kadarnya kecil mungkin ya Mas ya, kadarnya rendah, tetap ada. Yang terpenting kita bicara tentang kebutuhannya dulu Mas Yahya. Karena kalau sudah kita bicara tentang gizi protein yang harus sesuai, ini sudah masuk ke tuntutan. Kenapa demikian? Biarpun itu bagian daripada kebutuhan tubuh. Tetapi kalau kita memaksimalkan ini sudah masuk ke tuntutan Mas Yahya. Jadi kalau memang mampunya adanya, ya mungkin dengan kadar gizi yang rendah lah, kenapa tidak? Nah, disinilah tugas kita untuk mampu menyeimbangkan ini. Bagaimana caranya kita tidak setiap hari makan ubi, kan begitu? Orang zaman dahulu kala itu makan seadanya malah Mas Yahya. Jangankan bicara tentang kualitas gizinya, proteinnya, kebersihannya aja mungkin diabaikan Mas Yahya. Ya, dalam arti ya udah seadanya lah. Apalagi di zaman masih primitif dan lain sebagainya. Jadi ini yang penting sekali untuk kita kontrol, mana kebutuhan dan mana tuntutan. Sama halnya kayak kita butuh baju, ini kan kebutuhan Mas Yahya. Nah kalau kita bicara mereknya, kita bicara kualitas bahannya, supaya lebih nyaman dipakai, itu sudah tuntutan. Betul enggak? Betul. Nah ini yang harus bisa kita pilah Mas Yahya. Artinya mana yang penting dan mana yang tidak. Jadi keinginan ini bisa menjadi sumber kebahagiaan, tetapi jangan salah, keinginan kita juga bisa menjadi sumber penderitaan untuk kita. Manakala kita tidak mampu untuk mengontrolnya. Nah, disinilah gunanya hati atau batin kita ini berperan, Mas Yahya. Oh, kalau aku mau menginginkan ini, apakah ini memang sudah waktunya? Artinya urgensinya di mana? Sudahkah ini sangat penting sekali? Kalaupun aku lakukan saat ini, keuntunganku apa? Kalaupun tidak aku lakukan saat ini, kerugianku apa? Nah ini kadang orang tidak bisa mengontrol itu di sana Mas Yahya. Sehingga keinginan ini kan akan terus berjalan Mas Yahya. Tidak akan pernah ada habisnya. Mulai dari kita kecil sampai kita nanti tua, sampai kita kembali tidak ada lagi. Yang namanya keinginan akan selalu silih berganti, ya, dan akan selalu ya kayak orang berjalan itu Mas Yahya. Semakin hari semakin bertambah dan akan semakin panjang, semakin kemana-mana. Nah, artinya semua ada di diri kita. Bagaimana kita mampu mengontrol semua itu? Ya, jadi sebenarnya bisa jadi penderitaan karena kita terlalu memaksa. Kemudian jadi kebahagiaan kalau kita bisa bersyukur dengan apa yang kita punya. Adanya kita makan singkong, ya makan singkong aja. Bukan berarti kita diajarkan untuk pasrah ya Mas. Kalau ada ya oke-oke saja. Tapi kalau nggak ada ya seadanya aja ya, daripada menderita itu tadi ya. Iya, makanya Mas Yahya, kesadaran itu sangat penting sekali untuk kita mampu menyelaraskan antara pikiran dan hati kita. Karena memang sumber kehidupan kita ada di sana Mas Yahya. Kalau ini mohon maaf ya, ada yang katakan, sudahlah, semua itu sudah diatur oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Semua sudah ditentukan sesuai dengan garis hidupnya masing-masing. Kalau saya secara pribadi justru tidak sependapat dengan hal itu. Tuhan nggak ngurusi, Tuhan nggak ngatur hidup kita. Tuhan ini sudah menyediakan. Itu bahasa saya Mas Yahya. Artinya semua sudah tersedia. Tinggal kamu mau atau tidak. Mau atau tidak untuk mewujudkannya. Mau atau tidak untuk mengambilnya. Mau atau tidak untuk menjaga dan merawatnya. Mau atau tidak untuk memanfaatkannya. Makanya kalau kita ambil contoh, nenek moyang kita dulu itu, ya apa yang dimiliki Mas Yahya, di ladang itu. Singkongnya bisa direbus jadi pengganti nasi. Daunnya bisa jadi sayur Mas Yahya. Dan lain sebagainya. Semua bisa kita manfaatkan. Nah, cuman sayangnya kan
sekarang ini semakin kesini manusianya semakin serakah toh Mas Yahya. Betul. Alamnya nggak dirawat Mas Yahya, ya. Jadi tidak ada keseimbangan di sana. Makanya jadi kekurangan pangan sekarang ini. Kan begitu. Betul. Itu karena apa? Sebetulnya karena keserakahan manusia. Tidak mau melestarikan. Kita bicara tentang apa yang ada di alam ini saja. Oh, ikan dihabis-habiskan Mas Yahya. Di sungai itu dipakai obat dan lain sebagainya. Nah, kalau kita mau sadar, kita ambil sesuai dengan kebutuhan kita. Besok kita juga masih butuh lagi. Pasti akan terus berkembang Mas Yahya. Saya sering sampaikan bahwa hidup kita ini adalah buah atau hasil karya daripada pola pikir kita. Jadi Mas Yahya, kalau Mas Yahya ingin bahagia, bagaimana caranya? Di dalam hati Mas Yahya meyakini bahwa kebahagiaan itu jenengan rasakan. Jenengan imani di sana. Nah, kemudian berbekal keyakinan dan keimanan inilah, pikiran panjenengan ini harus hidup. Apa yang harus saya lakukan untuk mewujudkan itu? Nah, bahagia ini kan ada banyak ini macamnya Mas Yahya. Kalau bahagia secara keseluruhan hidup ini adalah tentang kebersyukuran, kan begitu. Tetapi bahagia secara duniawi, secara fakta kan ada, misalkan Mas Yahya kalau sudah punya mobil misalkan pasti bahagia, misalkan begitu. Nah, ini kan semua bersumber dari keinginan ini tadi. Nah, tinggal kita kontrol. Sudahkah itu semua sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan kita? Apakah memang iya harus punya mobil? Dan apakah kita mampu? Nah, ini kebanyakan orang timpang di sana Mas Yahya, memaksakan. Entah atas dasar apapun lah, ya, ada banyak faktor tentunya, tapi kenyataannya memaksakan. Baru punya uang sedikit mungkin ya dipakai uang muka untuk kredit mobil. Tidak diukur kemampuannya. Kemudian kebutuhannya mobil ini padahal mungkin sebulan sekali dipakainya Mas Yahya, hanya untuk ketika pulang kampung misalkan. Nah, ini tentu kan jadi apa ya? Jadi nggak pas kan Mas Yahya. Nah, inilah pentingnya kita disuruh mengontrol itu di sana. Makanya dikembalikan lagi benar apa yang jenengan katakan tadi. Bagaimana kita mampu bersyukur atas apapun yang sudah kita miliki. Karena sejatinya hidup ini kan bukan tentang kita bisa memiliki atau mempunyai segalanya Mas Yahya. Tapi bagaimana kita mampu mensyukuri apapun yang sudah kita punya, apapun yang kita miliki. Nah, itu penting sekali Mas Yahya. Jadi kalau buat saya, sekali lagi, keinginan adalah sumber penderitaan. Tetapi tanpa keinginan, kita juga tidak bisa bahagia Mas Yahya. Karena sumber kebahagiaan itu juga ada di keinginan kita. Artinya apa? Semua berawal dari pola pikir. Sekarang tinggal bagaimana kita mampu mewujudkan setiap apa yang ada di pikiran kita atas dasar keseimbangan apa yang ada di dalam hati kita, supaya bisa berjalan selaras ini. Jadi nggak sampai kita ini terjebak hanya mengikuti pikirannya saja Mas Yahya. Jadi ada kontrolnya, itu sangat penting sekali Mas Yahya. Nah, kebanyakan orang-orang masih terjebak dengan kata-kata takdir Mas. Ketika kita mungkin kurang hati-hati ya, misal kita beli mobil ya, kita nggak mengukur kemampuan finansial ya, kita ambil mobil, kemudian kita mungkin nggak kuat untuk mengangsurnya ya, kemudian wah cari segala cara biar bisa ngangsur, akhirnya nambah banyak beban lagi. Kalau sudah gitu kita menganggap itu takdir dari Tuhan, ujian dari Tuhan. Ini kan mungkin gara-gara nggak hati-hati, gara-gara nggak bisa kontrol itu tadi antara hati dan pikiran ya. Iya, tentunya ya. Kalau kita bicara tentang takdir, makanya sering orang menyebut garis kehidupan lah ya, takdir lah, ujian lah. Jadi takdir ini kalau buat saya, takdir ini adalah hasil akhir Mas Yahya. Hasil akhir dari perjalanan hidup apapun yang kita alami. Hasil akhirnya itu disebut takdir Mas Yahya. Contoh, Mas Yahya ingin punya uang. Kemudian Mas Yahya melakukan cara supaya punya uang itu dengan Mas Yahya mencuri. Kemudian Mas Yahya tertangkap. Nah, takdirnya kan Mas Yahya jadi tertangkap itu, jadi dihukum kan begitu. Nah, proses ini tadi kan yang memilih Mas Yahya.
Jadi sebetulnya takdir yang baik dan takdir yang buruk, semua itu berawal dari kita sendiri. Sehingga kalau dikatakan ini ujian lah, ini cobaan, semua berawal dari kita sendiri. Makanya saya sering katakan, takdir itu hasil akhir dan nasib itu adalah proses, Mas ya. Nasib kita ini proses. Artinya kita mau memproses nasib kita ini seperti apa, itu tergantung kita. Dan hasilnya nanti disebut takdir gitu loh Mas Yahya. Paham nggih Mas Yahya? Paham. Jadi ini yang kadang orang-orang ini cara berpikirnya sempit sekali, mohon maaf ya. Kenapa saya katakan sempit? Jadi seolah-olah apapun itu kayak yang terjadi di dalam hidup kita ini semua karena Tuhan begitu kurang lebihnya. Nah, kalau karena Tuhan ya, kenapa kok Tuhan mengarahkan pada jalan yang salah? Ya makanya saya katakan bahwa Tuhan ini sudah tersedia lah begitu Mas Yahya ya kurang lebih. Tuhan ini adalah sumber kehidupan. Artinya sudah tersedia semuanya. Tinggal kamu mau mengambil sumber kehidupan itu atau tidak, mau memanfaatkannya atau tidak, mau menjaga dan merawatnya dengan benar atau tidak. Kembali semua tergantung kita. Makanya kalau bicara tentang banyak dan sedikit atau kaya dan miskin, keberlimpahan atau kekurangan, ini adalah bagian daripada pilihan hidup. Kita yang menentukan itu. Dan ukuran untuk merasakan itu semua ada di pribadi masing-masing. Contoh, saya ingin makan banyak. Saya mau ambil nasi banyak sekali. Menurut Mas Yahya, saya makan buahnya itu tadi, wah Mas Wahyu kok apa enggak kenyang ya? Apa muat ya perutnya makan sebegitu banyak? Tapi buat saya makan sebegitu banyak itu tadi masih kurang Mas Yahya. Bahkan saya masih ingin nambah lagi. Atau mungkin nggak usah nunggu sampai berjam-jam nanti baru 30 menit saya sudah lapar lagi. Karena rasa saya ini berbeda dengan rasanya Mas Yahya. Demikian pula sebaliknya. Ketika Mas Yahya makan sedikit, menurut saya, apa ya nggak lapar Mas Yahya itu, cuman makannya sedikit. Tapi buat Mas Yahya itu sudah membuat kenyang Mas Yahya, bahkan mungkin perutnya sudah nggak muat. Karena takaran setiap orang beda-beda. Ya sama halnya dengan tentang kebaikan dan keburukan. Apa yang baik menurut saya belum tentu baik menurut Mas Yahya ataupun teman-teman yang lain. Dalam hal apapun, itulah sebabnya penting sekali kita hidup ini di dalam kesadaran diri kita, supaya kita bisa saling menghormati, saling menghargai satu dengan yang lainnya dalam segala aspek Mas Yahya. Karena kita tahu apa yang kita rasakan belum tentu sama dengan apa yang dirasakan orang itu. Nah, kalau kita sudah sadar ke sana, kita bicara tentang kekayaan juga demikian, Mas Yahya. Makanya jangan diukur, oh kekayaanku dengan kekayaannya Mas Yahya, ya tidak akan sama. Rasanya sudah berbeda. Nah, justru dari sinilah penting, supaya kita sadar. Jadi kaya itu yang menumbuhkan rasa itu ya kita sendiri. Lah kalau kita nggak bisa bersyukur, ya kurang terus Mas Yahya. Bisa jadi orang yang kita lihat mobilnya banyak, hartanya melimpah itu belum tentu dia bahagia Mas Yahya. Dia kaya secara ukuran, hitung-hitungan keuangannya. Kan begitu. Harta bendanya banyak. Tapi apakah itu menjamin kebahagiaan? Kan tidak. Makanya kaya miskin itu buat saya relatif. Setiap orang beda-beda. Dan buat saya tidak ada ukurannya. Tergantung pribadi masing-masing. Kalau saya menjalani hidup justru lebih baik ayem tentrem Mas Yahya. Artinya bahagia baik lahir maupun batin. Jasmani maupun rohani kita. Bukan atas dasar kita memiliki apa-apa. Bukan. Tetapi justru atas dasar kita mampu bersyukur atas apapun yang sudah kita miliki. Itu yang penting Mas Yahya. Sehingga hidupnya tenang, pikirannya tenang, hatinya tenang.